Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan dari permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday edisi tanggal 7 Mei 2024. Tadi kita sudah melihat permainan Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Hikaru Nakamura, sekaligus Magnus Carlsen juga memenangkan sesi akhir kawan. Nah, saat menghadapi Nakamura di game terakhir tadi kita lihat Magnus Carlsen sepertinya main-main saat Nakamura blunder besar yang memberikan kesempatan Magnus Carlsen menang cepat dengan menterinya meluncur ke petak H7 dan skakmat. Tapi Magnus Carlsen tadi melangkah kudanya mundur ke petak E4 kawan. Ya, fair play-nya Magnus Carlsen mungkin seperti itu. Ya, kalau ketemu Nakamura seringkali Magnus Carlsen ini berniat menghibur penonton kawan. Lucu kadang kedua pemain ini kalau saling berhadapan. Serius tapi santai keduanya. Nah, kita akan lihat permainan Magnus Carlsen lagi kawan. Tadi Magnus juga memenangkan sesi akhir. Di sesi awalnya juga bermain kawan Magnus Carlsen, cuma posisinya kurang bagus. Dia berada di posisi ke-14 kawan. 11 kali main, 7 kali menang, 3 kali remis, dan 1 kali kalah. Sempat kalah oleh Grandmaster asal Lituania pada babak kelima. Nah, game inilah yang akan kita ulas. Bagaimana Magnus Carlsen ini kok bisa kalah oleh Grandmaster asal Lituania ini kawan. Mungkin kalian penasaran mengenai elo rating di bawah foto para pemain ini kawan. Ini adalah elo rating di chess.com kawan, bukan elo rating resmi mereka berdua. Para pemain kalau bermain di Title Tuesday menggunakan elo rating chess.com. Ya, kalau elo rating resmi video tidak sebesar 3.200 sekian ini kawan. Magnus Carlsen elo ratingnya di chess.com mungkin saat ini tertinggi di atas Nakamura sedikit mungkin. Oke, langsung ke permainannya. Magnus di sini yang pegang putih mengawali dengan wire opening pion A4. Magnus kalau main apapun bebas kawan pembukaannya. Mau dorong pion A, pion H kawan, atau bermain dengan bongklot mungkin. King Magnus, apapun bisa dimainkan kawan. Pion E5, tentu kawan kalau kalian bermain dengan pion-pion sayap, baik A ataupun pion H ataupun Fianchetto, tentu memberikan keleluasan bagi pion-pion lawan untuk kuasai petak pusat. Tentu pembukaan seperti ini tidak disarankan di turnamen resmi kawan. Bagi kalian kalau mengikuti turnamen, jangan bermain seperti ini, tentu memberikan keuntungan bagi lawan. Pion E5, benteng A3, apa-apaan Magnus di langkah kedua ini kawan. Serahkan benteng tentu saja disikat. Apakah mau slip? Apakah memang disengaja? Ataukah langkah ini kecenderungannya seperti meremehkan ini kawan? Ataukah menghibur kita? Sikat oleh gajah. Ambil balik oleh kuda. Kuda F6. Pion B3. Keluarkan gajah gelap untuk Fianchetto di petak B2. Hitam amankan Raja Rokade sebelum kembangkan dua perwira minornya gajah terang kuda di petak B8. Gajah B2, benteng E8 terlebih dahulu perkuat posisi pion pusatnya. Di sini ada pion G3. Di langkah ke-6 kawan, coba lihat dari evaluasi bar sudah memberikan keunggulan yang sangat mutlak kawan di sini. Hitam dalam posisi kemenangan. Memang kawan di posisi ini setelah pion A4 kalian mainkan, kalian punya opsi bermain dengan pion E4, hentikan laju pion hitam di lajur E, cukup satu petak, tak ada masalah. Pion D3 juga merupakan saran juga dari Stockfish kawan. Tapi tadi kita lihat, keluarkan benteng langsung dicaplok, dan Raja hitam sudah aman, bentengnya juga keluar, perkuat petak pusatnya. Magnus Fianchetto sekarang juga, diagonal terangnya kawan, pion G3. Memberikan kesempatan hitam kuasai petak pusat dengan dua pionnya, gajah G2. Kuda C6 di sini, kuda F3, ada pion E4 untuk mendapatkan ruang untuk desak mundur posisi kuda. Kuda lari ke pusat menantang pertukaran, dikelola lari kuda ke E5, pion B4 lanjut Magnus di sini. Kemudian ada pion A5 tantang hitam untuk merusak struktur pion Magnus kawan. Ditolak, Magnus menjaga diri dengan dorong pion maju ke B5, ditantang lagi kawan dengan pion C5 untuk kejar kuda. Mau tidak mau, en passant ambil balik oleh pion B. Karena memang kuda ini tidak mempunyai banyak ruang kawan saat dikejar oleh pion, mundur ke petak B3 pun coba lihat. Hitam sangat bagus posisinya di pusat. Pion B6 akan dilanjutkan oleh hitam. Langsung disikat menggunakan en passant oleh Magnus. Ambil balik oleh pion B. Baru sekarang Rokade di langkah ke-13-nya Magnus. Gajah D7.
Kembangkan perwira minor terakhir, koneksikan 2 benteng sesegera mungkin. Menteri juga bersiap naik. Mungkin nanti ke sini diikuti bentengnya juga ke sini kawan, menyerang lajur B. Menteri A1 kawan, mencoba memberikan serangan discover pada 2 kuda ini mungkin. Menteri E7 coba backup, antisipasi serangan di diagonal gelap panjang. Pion D3 tantang Magnus, ditolak, dorong pion H5. Hitam juga melakukan serangan di sisi kanan. Pion H3. Di sini ada benteng B8 terlebih dahulu. Gajah menghindar ke C3 untuk menyerang pion. Nah, ada menteri bergerak ke D6. Di sini kuda ke B3 memberikan backup kawan. Kalau langsung caplok pion ini tentu ada benteng kembali ke lajur A kawan. Lihat posisi gajah terancam, pion juga terancam. Kalau gajah mundur juga pion jatuh kawan. Kalau di backup oleh menteri kawan di petak C3 ini cukup berbahaya. Karena simpel gajah ini akan disikat ambil balik oleh menteri, kuda di A3 yang jatuh. Rugi putih. Kuda B3 terlebih dahulu. Pion H4 korbankan diri kawan untuk membuka posisi raja, ditolak Magnus. Menteri bergeser ke C1, tetap mengawal kuda yang menjadi incaran menteri hitam kawan. Ada kuda mundur ke G6 di sini. Nah, di sini gajah ditarik mundur ke E1 oleh Magnus. Mencoba bertahan kawan karena indikasinya kuda ini akan menekan petak G3 bersama pion ataupun juga bersama menteri di sini. Kuda H5. Kuda B1 mundur menghindari tekanan. Persiapan juga manuver ke petak B3 kawan. Tidak terburu-buru juga untuk ambil pion yang ada di petak A5. Dan hitam melanjutkan dengan pion H pukul pion G3. Kuda C3 terlebih dahulu. Kalau pion ini diambil langsung kawan, tentu masih ada kuda. Kalau kalian sikat, masih ada menteri. Masih cukup kuat posisi hitam. Dan sampai langkah ke 22 ini kawan. Coba kita mundur lagi. Itu tadi adalah variasi yang saya sebutkan jika baku hantam pion kawan. Di langkah ke 22 putih ini kawan, atau Magnus Carlsen tidak bisa beranjak dari tekanan-tekanan hitam akibat dia kehilangan benteng di petak A3 tadi. Langkah meremehkan dari Magnus langsung dihukum di tahap pembukaan. Dan sekarang di langkah ke-22, Magnus belum bisa bangkit menghindari tekanan-tekanan atau menahan tekanan-tekanan dari hitam. Hitam melanjutkan baku hantam lagi, pion G pukul pion F2 skak. Ambil menggunakan benteng, kemudian ada pion E3 kawan. Benteng naik ke petak F3. Sekarang kuda G lompat ke F4, incar gajah, ancam pion juga di sini. Nah, juga mengincar pion di sini kawan. Hati-hati. Coba lihat di sini. Kalau kuda ini terusir kawan, maka tidak ada lagi yang menjaga petak E2 dan kuda skak garbuan pada menteri. Bagaimana cara mengantisipasinya? Gajah F1, salah satu opsi. Gajah F1 di sini, ya mungkin di sini ada pion C5 terlebih dahulu akan dimainkan oleh hitam kawan. Magnus memilih dengan langkah gajahnya bergerak ke petak H4. Pion D4, kuda terancam. Tidak berani kuda lari kawan, dia harus menjaga petak E2 ini agar tidak kena skak garbuan menteri jatuh. Menteri ke F1 lanjut Magnus. Magnus kehilangan kuda. Pion ambil kuda C3. Kuda ambil pion A5 lanjut Magnus. Benteng diangkat naik ke petak E6. Persiapan kawan, awas hati-hati. Gajah dalam posisi kena tekanan di langkah berikutnya oleh benteng di lajur G. Kuda C4 ancam menteri. Menteri ke D4. Untuk tetap backup kuda ini kawan, karena mendapatkan 2 kali tekanan. Jadi harus tetap di backup. Kemudian gajah G5. Menyerang kuda 3 kali. Nah, di sini kuda caplok, gajah terang G2. Ambil balik oleh menteri. Ada benteng bergeser ke G6. Hati-hati, pion F6 siap mengikuti. Magnus Carlsen harus siap-siap kehilangan perwiranya lagi. Sudah sulit dihindari kawan, pion F6 ini karena posisi target dari hitam adalah menteri, raja juga kawan. Jadi gajah ini dapat dipastikan jatuh. Backup terlebih dahulu dengan pion H4. Nah, di sini ada 2 opsi angka terkuat. Pion F6 untuk mendapatkan gajah, atau dengan langkah benteng meluncur ke petak B1 skak kawan. Ini langkah yang paling kuat. Tapi hitam sepertinya ingin menikmati posisinya kawan, tak perlu terburu-buru untuk melakukan serangan dengan benteng ataupun mendapatkan gajah. Toh gajah ini terkunci kawan. Jadi punya tempo walaupun menteri ini menghindar, masih ada raja yang menjadi target benteng nih. Pion F6 di beberapa langkah berikutnya masih bisa dimainkan.
Dia dorong kawan, pion C5, berikan ruang bagi gajah untuk menyerang di diagonal terang panjang mungkin. Tapi yang kuat tadi langsung dengan benteng skak. Nah, di sini raja bergerak ke petak H2, bisa kalian ikuti dengan langkah pion F6 sekarang. Karena raja bergeser kawan, jadi targetnya adalah menteri dan gajah ini. Tapi jika di sini blokade oleh benteng langsung kawan, kalian bisa serang menteri terlebih dahulu dengan kuda petak F4. Nah, di sini stopwatch menyarankan menteri ke petak E4 kawan. Nah, kuda ambil pion E2 skak. Kalau kalian tetap menjaga posisi pion, bergerak ke petak F3 saja. Kuda ini ke petak H3 skak. Nah, 8 langkah berikutnya bisa skak mat kawan. Raja mungkin bergeser ke petak H2. Sikat gajah ini kawan. Untuk ancam menteri, lindungi pion juga dari ancaman ini. Nah, kalau pion ambil kuda di sini, maka menteri bisa bermain di sini skak. Blokade, ada gajah, mampus juga posisi menteri nanti. Beberapa langkah berikutnya skak mat tak terhentikan. Tapi tadi memilih langkah santai saja dengan pion C5 terlebih dahulu. Dan Magnus menggeser menterinya ke petak H2 kawan. Nah, sekarang jangan main dengan pion kawan, karena memang menteri ini menarget benteng. Jadi benteng meluncur terlebih dahulu ke B1 skak, blokade oleh benteng F1, benteng pukul benteng, ambil balik oleh raja, hitam tidak ada kesempatan untuk ambil gajah sekarang kawan. Pion F6, gajah ambil pion E3 serang menteri, menteri bergeser ke petak D5 kawan. Nah, di sini ada pion A5, lanjut Magnus berharap pada pionnya. Kuda G3 skak, raja ke E1, gajah B5 menarget kuda kawan atau menjaga petak terang A6. Gajah F2 serang kuda. Di sini ada gajah sikat kuda C4. Gajah ambil kuda G3 lanjut Magnus. Nah, gajah tarik mundur lagi ke A6. Gajah F4. Sekarang pion C4 untuk bongkar pion putih kawan. Kemudian dorong pion Magnus ancam benteng. Benteng G2 berbalik ancam menteri. Menteri ke H3. Sulit kawan Magnus Carlsen untuk menerobos ke belakang. Kontrol ruang-ruang terang ini sangat kuat dari hitam. Dan hitam dari tadi langkah-langkahnya bagus. Tidak ada langkah-langkah bertanda kuning kawan. Nah, di sini pion C pukul pion D3. Pion C pukul pion D3. Benteng G1 skak. Raja ke F2. Kemudian ada benteng H1 serang menteri serang pion di belakang. Jaga pion kawan menteri ke G4. Kemudian pion C2 ingin promosi. Pion H6, Magnus Carlsen ada ancaman skak mat, dorong pion maju ke G5. Pion E4 serang menteri, kemudian menteri skak, raja bergeser ke E2. Pion dipromosikan cantik menjadi kuda skak, raja ke D2. Kenapa tidak dicaplok? Ya tentu saja jatuh juga percuma kawan, percumi. Atau melakukan skak kawan dengan langkah benteng ke petak H2 terlebih dahulu karena kontrolnya hilang. Bisa, 3 langkah berikutnya skak mat. Tapi raja bergeser ke petak D2. Kuda B3 skak, raja ke E2 dan menteri C2 skak. Di sini Magnus menyerah karena 4 langkah berikutnya skak mat kawan. Yang paling lama 4 langkah raja ke petak F3. Kalau ke petak yang lain kawan seperti blokade dengan gajah ya 3 langkah berikutnya skak mat. Raja naik ke petak E3 sama 3 langkah berikutnya skak mat. Kalau ke sini 4 langkah skak mat dengan benteng F1 terlebih dahulu atau menteri ke petak D1 terlebih dahulu. Anggap contoh dengan benteng terlebih dahulu, raja ke petak G3. Kalau ke sini juga ancamannya tadi skak mat malah lebih cepat dengan menteri ambil pion ini bisa skak mat. Raja bergerak ke petak G3, menteri ke F2, raja ke H3, benteng H1, blokade oleh gajah, sikat oleh benteng, skak mat. Oke, itulah kawan. Langkah menghibur dari Magnus, tapi cenderung langkahnya meremehkan lawan kawan. Setelah wire opening tadi dipilih oleh Magnus, pion E5, Magnus angkat benteng. Ini bukan mouse slip kawan, tidak mungkin setelah benteng ini dipegang oleh mouse dan melangkah kemana sudah tidak ada ruang lagi kawan kecuali peta A2. Mungkin diangkat ke peta A2 atau memang sengaja meremehkan lawan langkah Magnus ini kawan. Silahkan kalian tulis komentar kalian mengenai langkah Magnus ini. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.